Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis Sange Jurukibes yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini kita akan membahas tentang panning. Nah, ini sangat banyak sekali ditanyakan, Mas, caranya panning itu gimana sih? Nah, sebenarnya kalau cara panning ya tinggal kalian geser aja kanan, kiri, tengah, sedikit ke kanan, sedikit ke kiri. Nah, mau 10%, 20%, 30%, 100% gitu ya, teman-teman. Nah, tetapi yang ditanyakan bukan itunya, teman-teman. Bukan bagaimana caranya panning itu tadi ya, cuman menggeser. Tetapi lebih ke seberapa sih Mas geser kanannya gitu kan. Terus instrumen apa sih Mas yang ditaruh di kanan? Kalau string itu panningnya bagaimana Mas? Ini banyak sekali yang menanyakan tentang hal itu. Mas, kalau string itu panningnya di kanan apa di kiri? Kalau gitar akustik itu panningnya seberapa? Di mana panningnya gimana? Kayak gitu. Nah, kalau kalian tanyanya ke aku teman-teman, ini jawabanku adalah aku salah satu orang yang tidak begitu menggunakan menggunakan rumus atau teori panning yang sebegitu sakleknya. Intinya aku selalu menjawab ke teman-teman di live streaming itu, kalau panning sebebas mungkin, sekreatif kalian, sesuai dengan apa yang menurut kalian paling bagus di telinga kalian. Kayak gitu kalau aku. Intinya saling mengisi, tidak saling tumpuk, tidak saling bertabrakan, dicari yang paling match, yang paling oke. Aku selalu bilang seperti itu. Mas, misalkan stringnya ada 2, ada 3, nah itu panningnya kanan kiri atau kanan semua atau di tengah atau gimana. Nah itu sebenarnya itu bebas teman-teman, itu kalian eksplorasi aja sekiranya mana yang bisa saling mengisi sesuai dengan konteks lagunya seperti apa. Karena akan berbeda terus. Karena itu tadi aku salah satu penganut yang tidak menggunakan rumusan. Mungkin ada rumus panning berapa sekian instrumen apa gitu, ada ya secara simfoni, misalkan orkestra gitu kan, itu ada plottingnya teman-teman. Oh, violin 1 di sebelah mana, di depan atau di belakang, violin 2 di sebelah mana, viola cello di mana, terus nanti di belakangnya ada alat tiup, mulai dari woodwind, brass section, itu di belakangnya string section. Kemudian barisan paling belakang nanti sebelah kanan misalkan ada perkusi, terus yang sebelah kirinya nanti ada timpani dan lain sebagainya. Itu kalau secara teori, secara rumus di simfoni atau di orkestra seperti itu. Mungkin kalau pakai rumus, pakai rumus di stage Mas, misalkan band, ada panggung nih nonton konser. Oh, pemain gitarnya di kiri, pemain bassnya di tengah, drumnya di tengah, vokalnya di tengah, pemain keyboardnya di sebelah kanan. Kita bisa main panning juga sesuai dengan visual itu. Itu juga bisa teman-teman. Tidak ada yang salah menurutku. Tergantung konsep, konteks, dan bagaimana kreativitas kalian dibangun dan dibentuk dalam sebuah music production. Itu menurutku. Kalau ada yang teori-teori lain ya silahkan, nggak apa-apa diterapkan. Toh aku tadi sudah mencontohkannya gitu ya teman-teman. Nah, tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke projectnya dulu teman-teman ya. Boom. Oke. Jadi di sini aku sudah memberikan contoh atau membuat sedikit beberapa instrumen ya. Di sini ada piano, ada string 2, ada gitar akustik, dan juga ada gitar clean. Nah, ini kita contohkan teman-teman ya. Kita contohkan misalkan piano ini sebagai leadnya. Oke, katakanlah kita nonton konser, pianonya di tengah, konserto lah gitu misalkan ya, bukan vokal ya, tapi piano di tengah gitu ya. Dia sebagai senternya dalam pertunjukan itu. Oke, nah dia ada di tengah, maka bunyinya akan seperti ini. Stereo tentunya ya, piano kanan kiri, tengah keisi semuanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada string 1. String 1 ini katakanlah di sebelah kanannya si pemain piano tapi di belakangnya. Jadi ini pemain piano, nah ini pemain stringnya di belakangnya sini ya, teman-teman. Gitu. Secara visual di panggung contohnya gitu. Nah, maka di sini stringnya akan aku panning katakanlah sedikit ke kanan, atau 50% lah ke kanan. String 1.
Kalian pakai headphone ya. Nah, stringnya agak ke kanan sedikit teman-teman nih kalau kita solo stringnya. Nah, dia ada sedikit ke kanan. Nah, itu stringnya, string 1. String 2 itu dia sedikit ke kiri. Misalkan aku buat begitu ya. Aku buat dia 50% di kirinya. Jadi bentuknya segitiga teman-teman ya. Pemain piano di tengah, belakangnya ada string 1, ada string 2. Jadi bentuknya segitiga kayak gini. Nah, ini contoh kalau kita mengikuti visual di panggung. Misalkan sedikit ke kiri. Sama-sama 50%. Maka kalau string 1 dan string 2 ini kita bunyikan bersamaan, maka kanan kirinya 50% sama-sama terisi string. Ya kan? Keisi dong semuanya, bagus. Saling mengisi. Ini contoh pertama teman-teman. Ketika sama pianonya, stringnya balance kanan dan kiri. Keisi sudah. Berarti string bisa kalian panning kanan dan kiri. Katakanlah 50%, 50%. Atau 100%, 100% juga boleh teman-teman. Kanan kiri 100%, 100% boleh kok. Tetap enak-enak aja teman-teman. Ya kan? Tetap enak-enak aja. Nah sekarang ini tetap tak bikin 50%. Yang kiri juga 50%. Kenapa mas? Katanya 100% enak. Nah karena ada alasan lain teman-teman. Di track selanjutnya ada gitar akustik yang ingin aku taruh di bagian paling kiri. Karena ternyata tadi segitiga, ada pemain piano, ada pemain string, ada pemain string. Nah di sebelah pinggirnya lagi itu ada pemain gitar akustik. Nah maka biar nggak tubrukan, biar nggak numpuk sama string, tak geserlah 100% di kiri gitar akustiknya. Nah ada gitar akustiknya nih di paling kiri. Enak nggak? Enak aja teman-teman. Nah sebelah paling kanannya diisi gitar clean, gitar elektrik tapi clean. Enak nggak teman-teman? Enak teman-teman. Nah itulah makanya aku bilang panning itu sebebas mungkin, sekreatif mungkin. Ini bisa nggak dibalik misalkan stringnya yang di 100% kanan kiri, kemudian gitar-gitarnya tadi yang sedikit aja kanan kiri, yang 50%, 50%. Bisa aja teman-teman. Tadi kan aku contohnya piano di tengah, kemudian sebelah kanan kirinya 50% string, baru paling pinggirnya itu gitar. Nah sekarang kita balik, gitarnya yang 50% di belakang piano, stringnya yang di paling pinggir kanan kiri. Bisa nggak? Bisa. Ini stringnya paling ujung.
gitarnya sedikit ke tengah, sedikit merapat. Enak kan teman-teman? Jadi sefleksibel itu, dari dua instrumen saja sudah sebebas itu. Mau string yang di paling pinggir atau gitar yang di paling pinggir boleh. Ini baru dua kategori. Terus misalkan boleh nggak mas, misalkan stringnya di kanan semua, gitarnya di kiri semua misalkan. Coba aja teman-teman, ini string 1 100% kanan, string 2 tak bikin biar nggak numpuk ya, 50% kanan. Jadi sama-sama di kanan, cuman 50% dan 100%. Nah, gitarnya akustiknya 50% di kiri, kemudian cleannya 50% di kiri. Jadi sama-sama gitar di sebelah kiri tetapi masih terpisah gitu ya. Kita coba dengerin aja. Ternyata enak-enak aja kok. Kenapa mas kok bisa seperti itu? Misalkan kalian mau membangun nuansa, oh ya memang yang di sebelah kanan itu karakternya pengen tak bikin dominan orkestranya atau string sectionnya. Di sebelah kiri pengen aku nuansanya itu memang pergitaran. Gak apa-apa teman-teman, boleh-boleh aja. Atau kalau yang tadi yang pertama dibuat balance. Antara kanan dan kiri itu balance nuansanya, ada stringnya, ada gitarnya. Atau berkaitan dengan balancing misalkan, oh yang kanan dan kiri tetap terisi semua, ada stringnya, ada gitarnya lengkap kanan kiri. Tetapi dominannya yang tidak sama, misalkan sebelah kanan lebih besar stringnya, jadi gitarnya dikecilin. Tetapi sebelah kiri lebih besar gitarnya, stringnya yang dikecilin. Bisa aja. Jadi panningnya bebas, balancingnya pun juga bebas, mau dominan yang mana. Ini berkaitan kan teman-teman. Biasanya ini nyenggol sedikit tentang balancing, tentang panning juga kan itu saling berkaitan gitu teman-teman. Nah, mau ditaruh di mana dan seberapa banyak porsinya, itu ya kreativitas kalian. Kembali lagi eksplorasi. Kembali lagi aku adalah salah satu orang penganut yang tidak menggunakan hitung-hitungan. Oh, instrumen ini harus di sini, instrumen ini harus di sini, harus di kanan, harus di kiri. Enggak, teman-teman. Aku adalah salah satu orang yang seneng menempatkan dimanapun itu yang menurutku enak gitu aja. Terus nanti mungkin ini poin terakhir, mungkin akan ada muncul statement, ya udah mas kalau kayak gitu tak taruh di kanan aja semua, gitu kan. Pianonya di tengah, string semua di kanan, gitar di kanan. Coba aja gitu ya, misalkan katanya memang nggak ada rumusnya mas, berarti kan nggak salah nih gitu. Yang memang nggak salah teman-teman. Kalian dengarkan, ini aku bagi-bagi ya. Tidak semuanya sama, tetapi semuanya di kanan. Ada yang 100%, 50%, 30%, 40%. Nah, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak di kanan semua? Bisa teman-teman. Tapi kembali lagi, sense of musical kalian bermain tidak? Harusnya kan kalau seperti ini kasusnya, oh sebelah kirinya kok jadi sepi ya, jadi jomplang ya, sebelah kirinya jadi kopong ya. Nah maka harusnya tidak ada tuh statement, ya udah mas kita taruh aja di kanan semua atau di kiri semua. Harusnya kan nggak begitu. Karena secara musical, secara pendengaran ternyata jadi ada ketimpangan nih. Yang sebelahnya jadi kopong, jadi kosong, tidak ada isinya. Nah itu kembali lagi ke logika kita masing-masing. Kreatif boleh, tetapi ya kembali logikanya dimainkan juga gitu kan. Jangan mentang-mentang itu asal aja. Tapi harus ada landasannya. Kenapa teman-teman tempatkan di kanan semua? Karena di sebelah kiri nanti mau tak isi instrumen lain mas. Misalkan ini string dan gitar dominan di sebelah kanan. Yang kiri misalkan nanti ada electric piano. Yang di sebelah kiri nanti ada harpa misalkan, atau ada tiupnya, ada woodwindnya, atau ada backing vokalnya dominan di sebelah kiri. Tetap terisi. Jadi kanan dan kiri tetap seimbang.
Nah, jadi bisa tergantung bagaimana kalian menyesuaikan keseimbangan antara kanan dan kiri supaya sama-sama enak didengar, supaya sama-sama seimbang, saling mengisi, tidak saling tumpuk-tumpukan, dan tidak juga terlalu kosong. Itu teman-teman ya. Itulah panning teman-teman. Jadi videonya segini aja teman-teman. Semoga bisa mencerahkan, bisa menjawab keluh kesah kalian tentang bagaimana sih Mas caranya panning yang benar, panning yang enak. Ya menurutku tidak ada panning yang salah, semua panning benar. Bahkan yang semua ditaruh di satu sisi pun tadi bisa aja benar kok, tergantung kalian punya argumen apa, punya konsep bagaimana, landasannya seperti apa, tinggal diterapkan aja. Selagi kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, kenapa tidak? Dan kalau itu enak ya kenapa tidak? Gitu aja sih teman-teman kalau aku. Jadi silahkan, mau ditiru silahkan, mau dipraktekkan monggo, tidak juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya statement lain atau kalian punya teori-teori lain, coba tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di bawah teman-teman ya. Seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Kayak aja dulu teman-teman. Bye bye. God bless you.